Teman-teman harus masuk di program Agribisnis UNU Yogyakarta. Karena dari teman-teman kita ini sangatlah luar biasa, multi talent dan serba bisa dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agripedia, kembali lagi bersama kami di Agrispare Podcast. We learn, grow together. Untuk tema hari ini kita akan membahas tentang ecopreneurship. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu ecopreneurship? Dari kamus gimana nih Sob? Tahu nggak apa itu ecopreneurship? Waduh, ecopreneurship itu apa sih? Jadi penasaran deh, aku baru denger nih. Apa itu ecopreneurship? Oke, ecopreneurship menurut aku sendiri sih ya, itu tuh usaha yang mengurangi dampak pada lingkungan itu sendiri. Nah, untuk bintang tamu pada hari ini, kita akan panggil aja ya sepuh kita yang punya semangat luar biasa dalam mengembangkan bisnis pertanian khususnya di daerah Yogyakarta. Langsung aja kita sambut Kak Alvida. Yeay. Halo. Duduk, Kak. Duduk, silahkan. Enaknya dipanggil Kak atau Mbak nih? Boleh dong dipanggil Mbak aja deh. Siap. Gimana nih kabarnya Kak Mbak Alvida? Alhamdulillah untuk saat ini baik dan pastinya tetap ceria dan bersemangat dong Emang ya. gak pernah sakit emang? Dia sakit, kita bingung. Boleh. Kesibukannya sekarang tuh ngapain sih Mbak? Kalau untuk saat ini kesibukannya saya masih gini-gini aja sih. Semangat dalam belajar dan semangat dalam bekerja. Wah siap. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya Kak ya? Maunya 50 pulau sih ya. Banyak banget. Anak muda yang punya jiwa-jiwa pebisnis yang memang membara-bara gitu ya Mbak? Harus banget. Harus seperti itu kalau Harus menjadi seperti anak itu. muda. Udah muda, kreatif, cantik lagi. Waduh. Nge-fly gak itu Mbak? Terima kasih banyak loh ya. Nah boleh nih Kak Alvida nih. Kan Kak Alvida angkatan berapa nih di agribisnis UNU Yogyakarta? Iya, saya Alvida Yanti, angkatan tahun 2020 dari Prodi Agribisnis. Wah. Yang kemarin tuh kita menjadi mahasiswa online ya. Oh. Mahasiswa online. Angkatan online. Iya, angkatan online. Itu masih dalam pandemi COVID-19 tuh. Jadi Kak Alvida nih sebelumnya kan punya jenjang pendidikan mungkin SMA atau SMK, boleh cerita ini gimana sampai Kak Alvida sampai masuk agribisnis di UNU Yogyakarta? Iya, itu adalah latar belakang yang unik dan menarik sih untuk saya. Memang saya itu dari SD sudah bekerja, udah belajar untuk berbisnis dalam keluarga saya. Karena latar belakang keluarga saya itu adalah seorang pedagang. Maka dari itu saya belajar untuk berdagang. Mulai dari berdagang buah-buahan, kayak lotis gitu-gitu, terus berdagang ada cilok dan lain sebagainya seperti itu mulai dari SD. Terus saat SMP di situ saya belajar sama orang tua saya itu bertani di sawah pastinya ya. Di sawah seperti itu, menanam cabai, terus menanam timun, menanam seperti gambas kayak gitu, kacang panjang dan lain sebagainya. Itu masih tahap awal-awal, belum sampai yang ke pasar dan lain sebagainya. Karena itu
orang tua saya yang memulai itu. Saya belajar dari situ. Saat SMA pun saya juga belajar dalam pertanian itu untuk di komunitas. Jadi teman-teman saya dari warga masyarakat di dusun saya itu saya kasih materi bagaimana sih cara menanam sayuran di ladang, menanam sayuran di rumah kayak gitu. Terus banyak banget sih anak-anak muda yang saya kasih materi itu, tetapi emang anak muda di Indonesia ini khususnya seperti saya itu kan tidak banyak yang suka pertanian. Nah, dari situ memang saya, loh kenapa sih padahal di masyarakat di lingkungan kita aja di Indonesia sangat-sangat mengedepankan pertanian dan perekonomian nih ya kan, tapi anak muda saat ini belum mau untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Nah, saya bisa masuk di pertanian UNU Yogyakarta ini salah satunya karena latar belakang dari orang tua saya yang dulunya itu belajar bertani, terus simbah saya juga bertani. Disitulah saya ingin meningkatkan pertanian di lingkungan saya khususnya supaya bisa mendongkrak perekonomian Indonesia gitu. Menarik sekali nih, udah sampai mancanegara ya, khususnya Indonesia gitu. Ngomong-ngomong soal bisnis nih, aku tuh pernah lihat di ini loh Mbak, postingan Instagram. Kalau Mbak Alfida ini tergabung di Agri Unlimited ya. Ya. Khususnya di apa tuh usahanya? Boleh dong ceritain di salah satu itu sih. Oh, boleh. Saya tergabung di tim Unlimited. Jadi saya boleh dong cerita. Boleh, Ya, boleh nih. Yang ditunggu di sini memang ceritanya kan. Ya boleh deh. Itu sangat-sangat mengesankan sih untuk saya dan tim. Dimana saat saya kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama ini di program studi Prodi Agribisnis, kemarin saya mengikuti kegiatan MBKM. Itu saya mengikuti program Wira Usaha Merdeka Kampus. Programnya itu dilaksanakan oleh Universitas Gadjah Mada. Nah, saya mengikuti di Universitas Gadjah Mada. Itu pertama. Yang keduanya, dalam program Wira Usaha Merdeka itu memang tujuannya untuk supaya mahasiswa yang ada di situ giat bekerja. Jadi kreatifnya, terus bagaimana caranya membangun bisnis, ide-ide bisnis, nah, itu harus dimunculkan dalam program itu. Dan nanti bertujuan untuk pastinya ke internasional, ke nasional, kayak gitu. Nah, dalam program itu pun saya dituntut untuk membuat prototyping. Salah satunya dari produk kokopit blok maupun atau bisa disebut dengan sabut kelapa. Nah, itu dalam program ekonomi sirkular. Jadi pemanfaatan dari limbah yang ada di Yogyakarta untuk dijadikan sebuah produk yang bermanfaat bagi lingkungan. Nah, kami itu dalam program Wira Usaha Merdeka UGM itu ada 3 materi. Materi pokoknya itu 1 pre-immersion, immersion, dan juga post-immersion. Pada tahap pre-immersion, saya dan teman-teman itu diberikan materi bahwasanya terkait dengan bisnis. Bisnis itu tidak mudah dan harus penuh tantangan. Dan juga teka-tekinya itu harus mencari solusi sendiri. Dan dari situlah kami terbentuk dalam satu kelompok. Jadi dikelompok-kelompokkan seperti itu, terus jadilah satu kelompok itu 6 orang. Nah, di situ kami dituntut untuk memikirkan sebuah ide. Ide apa sih yang menyangkut dengan lingkungan?
Nah, dari situlah kelompok saya itu beragam. Ada yang kuliahnya di Universitas Nahdlatul Ulama, ada yang dari Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, ada yang dari UPN, dan juga ada di UNS. Nah, dari situlah, dari latar belakang kami yang ada di satu kelompok itu, kita berbincang-bincang dulu. Karena kami masuk di tim program ekonomi sirkuler, apa yang harus kami lakukan dalam kelompok itu. Nah, idenya apa sih? Tadinya mau buat pisang. Dari limbah pisang itu kita buat olahan atau kita buat pupuk dan lain sebagainya. Ternyata kayaknya enggak deh gitu. Dan teman kita itu dari Kebumen. Nah, kita tanya-tanya tuh ada apa sih banyakan limbah di sana di Kebumen ya gitu kan. Ada limbah enggak nih? Ada di sana itu produknya sabut kelapa gitu. Dan di Madura pun juga kayak gitu. Temen saya ada salah satunya itu rumahnya Madura. Nah, di sana juga banyak limbah dari kelapa, jadi kulit kelapa itu. Terus dia digiling karena sabutnya nggak kepake. Nah, itu biasanya kalau di Madura katanya dibakar. Nah, di situ gimana nih kalau kita mencoba membuat media tanam dari sabut kelapa itu. Nah, dari situlah muncul dari tim kami, tim Unlimited. Kenapa dinamai tim Unlimited? Karena kita adalah beragam dan tak terbatas pastinya. Jadi ide-ide kita tuh tak terbatas. Entah besok tuh kita mau ada bisnis terkait dengan tanaman, ada bisnis terkait dengan olahan, itu pun bisa gitu. Nah, maka dari itu kita ambillah dari Unlimited untuk produk kokopit dari sabut kelapa. Nah, sabut kelapa itu kita inovasi menjadi kokopit block. Itu digunakan untuk media tanam. Ada tanaman hias, untuk sayur-sayuran, kayak gitu. Nah, dalam tahap immersion memang kita sebelumnya merancang dulu nih dari bisnisnya. Untuk segmentasinya buat apa, tujuannya dari produk itu ngapain, terus mau dipasarkan di mana gitu ya. Jadi ada bisnis model kanvasnya, itu ada tujuan segmen pasarnya di mana, nah, gitu-gitu. Analisis dulu ya. Dianalisis dulu terkait pasarnya. Kan di agribisnis diajarkan seperti itu ya. Ya, pastinya. Untuk menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang trainer lah. Semua pasti dimulailah dari merancang model bisnisnya seperti apa kan gitu ya. Nah, setelah tahap immersion, kita masuk di tahap dalam kerjasama dengan PT-PT yang dikerjasamai oleh UGM. Nah, kami itu masuk di PT Widodo Makmur Perkasa yang notabene adalah peternakan dan juga sosiopreneur, jadi pemberdayaan komunitas, pemberdayaan masyarakat yang ada di Klaten, itu khususnya di Bayat Klaten, itu Kecamatan Bayat. Nah, di sana emang kami tuh tidak selaras dengan kalau jadi bertolak belakang ya, bertolak belakang kerjasama dengan peternakan. Iya, karena kan itunya tanaman ya Iya, tujuannya. kan tujuannya untuk media tanam. Nah, media tanam dengan peternakan kan berbeda nih. Iya. Dari perbedaan itu kami tetap berontak pastinya. Kenapa kami ada di peternakan, enggak di tempat lainnya aja. Nah, ternyata di sana pun ada pemberdayaan masyarakat. Nah, coba kalau kita bekerja sama dengan pemberdayaan masyarakat itu bagaimana? Nah, itu
ada komunitasnya, jadi ada Yayasan Kesatriaan Indonesia namanya. Jadi di bawahnya Widodo Makmur Perkasa itu adalah Yayasan Kesatriaan Indonesia. Dia membawai dari komunitas pemberdayaan itu. Nah, kami jadinya seperti magang kayak gitu ya. Nah, kami magang di dalam magang. magang di dalam magang. Nah, agak unik tuh. Tapi alhamdulillahnya tuh kita seneng banget. Dari situlah enggak hanya di ekopreneur, entrepreneur, tapi kita ada di sosiopreneur. Iya. Nah, sosiopreneur tuh unik. Kami belajar sosiopreneur di sana karena ada pemberdayaan komunitasnya. Nah, Apa tuh kegiatan kami adalah seperti Lepsos lah kalau di tempat kita ya. Lepsos gitu oleh masyarakat itu dalam kelompok wanita tani. KWT ya? Ya, KWT Matahari. Di sana produknya itu jamu. Nah, padahal produk kami yang kami usung tuh media tanam. Ya. Kenapa kita magangnya di jamu? Kan agak unik lagi nih, tadi di peternakan. Terus di jamu, ya kan? Terus ada lagi gerabah. Terus solusinya? Nah, ada gerabah juga. Nah, di situ menjadi seorang pembisnis tuh harus memikirkan kan. Ada tantangan seperti ini, kita harus apa? Apa yang bisa kita tawarkan kembali ya? Benar banget. Kalau dari perusahaan itu ada solusi gimana kalau kalian daripada susah-susah, mending kalian ganti aja topik kalian. Wah, kok gitu? Bisa itu tawaran dari perusahaan? Iya, gitu. Wah, kok kayaknya tuh udah sampai titik ini, kita merasa tidak diterima lah untuk ide-ide kita. Kenapa? Yang gitu kan, banyak ini. Padahal jarak dari UGM ke Widodo Makmur Perkasa tuh jauh sekali. Yo kira-kira 1 jaman lah. Klaten ya. Ya, dari Jogja ke Klaten. Nah, itu. Jalan Solo lurus terus. Nah, iya tuh. Udah. Terus? Karena dari situ kita langsung menerima aja nih. Ya udah nggak apa-apa. Kita nggak mau ganti. Kita tetap dalam posisi kita membawa unlimited untuk plan box, gitu kan. Tetap pakai ekonomi sirkular dengan limbah sabut kelapa. Kita bawa ke KWT Matahari. Nah, di situ kami tetap tanya ke KWT Mataharinya, memang dari ibu-ibu apakah ada kesulitan dari usaha dari ibu-ibu dalam mungkin mempromosikan produk jamunya, terus medianya di digital marketing, keuangan kayak gitu kan, terus alur produksi dan lain sebagainya kan kayak gitu. Nah, dari situ kami dapat jawaban dari ibu-ibu. 1, mereka masih belum tahu terkait dengan digital marketing. Jadi pemasarannya hanya door to door. Gitu. Lingkungan sekitar ya? Lingkungan sekitar. Jadi ke puskesmas kayak gitu. Jadi beliaunya tuh yang kalau ada PKK gitu-gitu baru nih ada produk jamu ini bisa di ini. Nah, tapi di situ kan udah ada pembinanya kalau KWT Matahari. Kalau kita kan masih dalam tahap belajar di Wirausaha Merdeka. Jadi masih teka-teki lah di situ. Tapi kita mempunyai dasar materi di pre-immersion. Oh, iya, gitu. iya. Nah, dari situlah dengan itu kami matur. Jadi kami bilang kepada KWT Matahari nih, Ibu memang kami di sini tujuannya untuk ikut membantu dari produk-produk ibu-ibu ini supaya bisa lebih terkenal lah sekiranya gitu ya, dikenal oleh masyarakat luas dan lain sebagainya. Nge-branding produknya. Branding produknya. Nah, dari situlah kita juga sebelumnya belum bilang terkait dengan tujuan kami gitu. Oke, nanti kita bantu Bu terkait digital marketing, keuangan, terus repacking, rebranding, nah, pembuatan logo dan lain sebagainya. Kita tetap oke. Nah, disitulah kami kumpul. Kapan nih kita mau obrolin dengan KWT Matahari dengan produk kita gitu. Dalam 1 minggu kita sudah menyelesaikan terkait dengan
rebranding, pembuatan kemasan dan lain sebagainya. Oke, selesai di situ. Kami terus ngobrol dengan ibunya. Bu, adakah masalah lagi terkait dengan mungkin dari tanamannya? Susah nggak sih Bu mencari bahan baku dari jamu itu? Yo, kata ibu, angel Mbak, angel Mas gitu. Belinya di mana? Belinya di pasar. Nih, kenapa dari ibu-ibu enggak menanam sendiri di lingkungan Kecamatan Bayat ini kan gitu ya. Nih, padahal kalau menanam sendiri itu kan tidak mahal ya, nggak terlalu mahal karena ya Dari kita untuk kita. dari kita, untuk kita. Ya, dari setelah menekan itulah apa namanya pengeluaran produksi. ya kan dari keuangan kita sudah mencoba untuk kita hitungkan BEP-nya ini dari kelayakan usaha dan lain sebagainya udah kita hitungkan nih Bu, kalau bahan baku jahe sekian, nanti kalau dibuat jadi itu sekian dengan harga sekian kayaknya nggak masuk nih, nggak layak nih kan gitu kan. Nanti jatuhnya dirugi ini. Gimana kalau kita menekan biaya produksi ini dengan apa itu? Nah, ibunya baru tanya. Nah, kita baru ngobrol tuh terkait dengan produk dari tim Unlimited dari Planbox itu. Nah, kita berbahas tuh Planbox, Bu, kami itu di sini membawa produk dari Wirausaha Merdeka Kampus Universitas Gadjah Mada, membawa produk dari limbah sabut kelapa. Nah, ini untuk tanaman. Gimana kalau dari produk kami itu kerjasama dengan KWT Matahari untuk menanam tanaman tadi, ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit, ada kencur gitu-gitu kan. Karena notabene di sana itu tanahnya keras, kayak lempung gitu. Nah, masuk dari pembuatan gerabah. Nah, itu jadi tanahnya Di situ juga. tanah liat gitu ya, jadi pembuatan gerabah gitu. Nah, di situ kan tidak bisa untuk menanam seperti laos dan lain sebagainya karena kalau musim kemarau itu tanahnya retak-retak. Kering-kering sekalian gitu ya. Jadi akarnya kurang tumbuh ya, kurang bisa tumbuh dengan baik. Nah, untuk tanaman yang seperti laos, cengkeh dan lain sebagainya itu kita udah uji coba tuh nanam di base camp kita, base camp Unlimited. Coba yuk kita nanam, ya penelitian lah ya, penelitian. Kalau nanam kencur di media tanam kita tuh bagus enggak gitu kan. Dalam kurun waktu 2 minggu kita udah coba, memang satu dari sabut kelapa itu kaya akan mineral juga gitu. Dia gembur, jadi bisa menggantikan tanah. Dia juga sebagai pupuk oke, banyak mineral dan unsur haranya di situ. Jadi tidak harus ditambahkan dengan banyak-banyak pupuk, pakai media tanam itu pun sudah bagus. Tapi kekurangan dari produk itu adalah adanya unsur tanin. Nah, tanin itu dia seperti kayak unsur hara yang dia itu tidak berbanding terbalik dengan pertumbuhan. Jadi gini nih, tanaman itu tidak semuanya bisa ditanam di media tanam kokopit. Ada pengecualian berarti. Ada pengecualian karena ada unsur taninnya. Nah, kalau di Planbox ini sekarang sudah ada meminimkan dari unsur taninnya itu. Nah, dengan cara pengolahannya yang lebih lama dan prosesnya akan banyak sekali pastinya ya. Supaya pasti lebih mahal. Iya, harganya pasti lebih mahal dong. Nah, lanjut dari tanin itu sudah kita olah dan lain sebagainya untuk bisa ditanam di media tanam kita itu. Udah kami uji coba dari Laos,
kencur, jahe itu bagus dan bisa tumbuh dengan baik. Nah, kita bawalah contohnya ke ibu-ibu KWT Matahari. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan yang sudah kami kemas dan kami budidayakan lah. Nah, ini selama 2 minggu. Ini pertumbuhannya seperti ini. Nah, ini kayaknya cocok nih kalau ditanam sama ibu-ibu. Dan tujuan kami supaya bisa menekan biaya produksi. Supaya harganya tidak mahal untuk jamunya. Nah, itu. Nah, setelah dari sana, dari KWT Matahari itu mau, nah, kami adakan demo untuk post immersion. Jadi penilaian kepada kami, prototyping. Jadi produknya gitu kan. Nah, karena dari ibu-ibu itu juga berhasil, jadi selama 3 bulan setelah kami demo, di demo itu kami jelaskan, ibu-ibu ini media tanam kami, gitu ya, media tanam dari sabut kelapa. Tujuannya supaya ibu-ibu bisa menanam tanpa dengan tanah. Nah, ini bisa untuk pengganti tanah, media tanamnya. Nah, dari situ kami juga enggak yang cuma-cuma diberikan, enggak dong. Kita bisnis, tetap bisnis ya. Karena ya yang namanya bisnis ya yang dikejar itu adalah keuntungan tetap. Iya. Kalau Dari yang dikejarnya amal itu bakti sosial. iya. Itu kita jadi bakti sosial tapi kita juga bisnis juga. Nah, dari situ kan udah kita ajarkan tuh, Bu, caranya nanam kayak gini. Ini nanti kalau mau diperbandingkan dengan tanah, misal dicampur dengan tanah, dicampur dengan pupuk, kayak gitu kan, bisa juga perbandingannya sekian gitu kan. Dengan tempatnya sekian nih Bu volumenya kan gitu. Nah, di situ karena ibu-ibu ya biasalah, ibu-ibu kan seneng ya kalau ada demo kan gitu. Nah, karena kita sudah selesai nih Bu, kita bawa produk kita. Siapa tahu ibu-ibu ini mau beli kan gitu, mau beli untuk di rumah. Nah, disitulah ibu-ibu langsung oke Mbak, saya beli. Nah, kokopit itu kami kemas tidak karungan, tapi kita udah jadikan blok. Udah jadikan blok, ada yang ukuran 1 kilo, 2 kilo, sama 5 kilo. Ya, yang paling besar tuh 5 kilo. Nah, sementara dari situ kita juga seneng nih, ternyata dari target pasar kita masuk nih buat ibu-ibu kan. Satu, bisa untuk menanam tanaman hias, bisa untuk berkebun juga bisa. Terus kalau untuk ditambahkan di sawah untuk pupuk juga bisa. Jadi memang visinya dari Planbox itu adalah menghijaukan bumi, memberdayakan komunitas. Kayak gitu sih. Keren banget sih. Iya. Tepuk tangan dong. Dari Mbak Alvida sih asik banget ya ceritanya Kak. Idenya lahir dari program Wirausaha Merdeka, terus berproses sampai turun ke masyarakat. Itu juga ya otak-otak pebisnis ya, suka mencari peluang. Ya kan gitu kan. Dari seorang pebisnis kan dia mencari peluang gimana pun itu. Dari kesempitan pun tetap ada peluangnya gitu. Iyalah. Mungkin dari usahanya Kak Alvida kan ngambil peluang dari gimana ibu-ibu ini bisa menekan biaya produksi, dari kekurangannya yang kayak kalau bikin nanam di tanah karena struktur tanahnya nggak sesuai untuk tanaman obat kayak lengkuas laos atau yang lainnya, itu akhirnya Mbak Alvida dan teman-temannya itu datang membawa solusi. Iya. Nah, itu sih keren banget sih. Dan produk free pelatihan. Ya, Free pelatihan. free pelatihan. Free pelatihan berkedok jualan. Berkedok jualan. Harus kayak gitu dong, Teknik agribisnis marketingnya, ya. pendekatannya bagus banget. Gitu. Jadi boleh ditiru dong. Boleh ditiru. ya ekopreneur, entrepreneurnya dapat di situ. Keren sih, ya. Dan juga sih dari program Wirausaha Merdeka itu, alhamdulillah di tim Unlimited, nah, itu mendapatkan reward dari program dari kementerian itu menjadi
Favorit and Outstanding Product. Jadinya juara 1 di program itu sih. Ya, Berdiri dong. outstanding. Ya, berdiri banget. Tepuk tangan berdiri. Tapi asik banget ya. Jadi penasaran nih ya. Yang aku kan yang baru jalan semester 5 nih Kak. Jadi kan menarik banget nih buat nyoba ke Wirausaha Merdeka gitu kan. Terinspirasi juga dari cerita-ceritanya Kak Alpida gitu. Memang seseru itu gitu. Iya. Turun ke masyarakat terus kita belajar mencari permasalahan sampai mencari solusinya juga. Nah, ini Kak Alpida, kan Kak Alpida ini punya ide, punya bisnis bersama teman-teman nih, Agri Unlimited ya namanya. Iya. Agri Unlimited Plan Box. Nah, gimana cara Kak Alpida itu kayak tadi kan punya kekurangan, ada unsur Iya. taninya gitu. Dan teman-teman itu masih berlanjut ke buat melakukan penelitian supaya produknya sampai ke titik ini buat sempurna buat diperjualbelikan gitu. Ya, pastinya kita selalu ada penelitian terbaru yang dimana untuk teman-teman yang masuk di dalam Agro Unlimited itu mempunyai program di dalamnya. Satu, tetap edukasi ya tadi untuk memberdayakan komunitas itu tadi dengan adanya penelitian terbaru. Nah, produksinya enggak hanya satu kali. Nah, adanya juga penelitian ada unsur apa lagi sih kecuali tanin di dalam sabut kelapa itu. Wah. Tuh Sering-sering kan. uji coba. Iya, sering uji coba juga. Dan kemarin itu dari salah satu tim Unlimited ada yang ikut PKM juga. Nah, dan itu alhamdulillah lolos. Ya, karena penelitian dia yang tadinya sabut kelapa kita kemas dengan ukuran 5 kilo paling besar, dan di pasaran itu ternyata ada yang meminta 500 gram. Lebih kecil. Nah, yang lebih kecil itu mereka coba produksi. Nah, Versi mininya. versi mininya, karena tidak semua orang itu mau berkebun dengan banyak nih, media tanamnya banyak. Mungkin kalau anak-anak dari mahasiswa gitu ya, kayak kita gini kan, itu wah kalau untuk tujuan mereka tuh gini, ini bisa untuk souvenir. Wah, boleh tuh. Untuk souvenir. Yang mau Jadi nikah? souvenirnya kan enggak hanya untuk menikah ya. Iya. Jadi kayak untuk Menjamu tamu. menjamu tamu atau mungkin dari dosen udah jadi rektor gitu-gitu kan. Iya. Oleh-olahnya itulah gitu. Enggak Nggak melulu yang makanan gitu melulu ya. makanan kan Makanan gitu. sampai rumah basi. Nah, ya, mereka kemas jadi kokopit blok 500 gram. Nah, ditambah dengan bibit. Nah, ada bibit tanaman, sayuran, ada tanaman hias juga. Gitu. Dari ada kaktus gitu-gitu. Kaktus yang baru tren sekarang tuh kan yang mini-mini itu ya. Ya, benar banget. Nah, itu kan lucu-lucu tuh kalau buat Itu juga bisa mahasiswa. ditanam di sabut kelapa. Iya, Untuk bisa media dong. Wah, saya kira Bisa. cuma bisa tumbuh di pasir loh. Itu nanti kalau teman-teman mau menghadiahi temennya yang sempro, yang semha, yang sedang gitu kan ya, boleh lah besok saya. Nah, bawa itulah. Kan dari tadi promosi nih. Mau tanya dong. Boleh. Harganya itu berapa sih? Untuk paket yang 500 plus bibitnya itu berapa? Kalau untuk harga yang ekonomis untuk mahasiswa ya sekitaran 15.000 lah. 15.000 udah plus sama caranya. Iya dong, nanti pasti ada step by stepnya, cara menanamnya, kayak gitu. Nanti ada plus semprotan juga untuk Oh, udah one set gitu ya. iya, jadi udah terkemas tuh. Muda, ini yang namanya anak muda kreatif, Kreatif. terus pengen kaya. Ya harus dong. Ya, gaya. Emang Sobirin nggak mau Ya kaya? sama, cita-cita kita juga kaya sih. Iya. Sementara kayak ketawa dulu. Kayak Iya. aja dulu. Kan selanjutnya nanti ketawa akan ilmu ya kan. Iya. Ilmu yang kita punya harus diketawain dong. Iya dong, harus itu. mengapresiasi. Karena anak-anak muda sekarang itu sering pesimis loh sama keadaan apa? Wah susah banget nih buat bersaing sama
produk-produk yang udah gede brandingnya, Ya. dan juga mereka pesimis buat melanjutkan penelitian karena belum merasakan apa ya dampak baiknya gitu, belum ada Mampu apa keuntungannya. enggak Iya, biasanya. mampu atau enggak kan? Itu kan kalau lihat dari Kak Alpida nih, optimis banget nih buat ngejalanin bisnisnya dari awal. Tadi kan banyak banget nih tantangannya dari mulai salah masuk perusahaan peternakan kan fokusnya ke media tanam, terus lanjut lagi ke divisinya lagi magang di dalam magang lagi gitu kan. Iya. Kan itu serius, itu prosesnya panjang banget ya Kak. Tapi gimana sih Kak Alpida kan bisa, apa sih prinsip yang dia pegang sehingga bisa optimis gitu banget buat ngejalanin bisnis Planbox nih? Ya kalau dari saya sendiri, karena kemarin saya menjadi seorang pimpinan, karena saya yang di depan menjadi seorang ketua, apa yang kita putuskan itu harus diselesaikan dari awal sampai dengan akhir. Harus dituntaskan. Jika nanti ada masalah, ya kita rundingkan bersama dan harus selaras dengan keputusan yang udah kita putuskan pertama kali. Berarti nggak tanggung-tanggung. Iya gitu. dong. Nah, gitu Sobat Agripedia. Kalau kita mencari suatu hal, punya orientasi, suatu tujuan, jangan tanggung-tanggung. Harus tanggung jawab Harus ya. tanggung jawab. Iya, Intinya benar. itu. Karena anak-anak muda sekarang tuh ya, jujur ya pesimis sama keadaan Ya, lah. mungkin kurang suka dengan proses. Nah, itu Ya. dia. Maunya yang instan-instan, beli Ya. aja Terlalu. tut. Apa itu? Katanya bisa nyari duit dengan tap-tap layar doang kan. Kan Iya. itu kan aduh. Nyatanya itu juga ada kelasnya. Ya. Ya contohnya itu ada kelasnya. Tapi nggak apa-apa. Tapi keren banget sih kalau tidak bisa ngebangun prinsip yang seperti itu loh. Di tengah-tengah keadaan generasi yang ya generasi-generasi kita itu yang memang mudah jatuh banget gitu. Jatuh terus bangunnya lama. Kayak lagu dong, jatuh bangun, aduh gitu ya ya. gitu loh. Bangunnya lama Lanjut gitu. nih Sob, lanjut. Gimana Ketawanya nih? udah. Gak bisa soalnya narasumbernya asik banget nih buat diajak ketawa. Iya sih. Ada nggak sih teknologi yang digunakan buat mendukung bisnis ini gitu? Kalau teknologinya saat ini kita belum ada dan itu masih ini ya penelitiannya itu kita menggunakan teknologi yang sederhana. Apa tuh? Kayak untuk mengepres dari kokopit itu, dari sabut kelapa itu, kita masih menggunakan jasa. Oh, jadi pihak ketiga gitu. Ya, kita masih seperti itu. Jadi kita untuk pengepresannya itu ada di PIAT UGM, Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada, ada di Berbah. Nah, kita bekerja sama dengan PIAT untuk bisa menjadikan produk dari sabut kelapa yang tadinya itu seperti debu lah gitu ya. Nah, kita jadiin satu untuk kita bisa press. Gitu. Kan kalau nggak salah itu dibuka, dikasih air, ngembang gitu ya. Emang sabut kelapa kayak yang udah dipres itu kalau diberikan air, jadi itu bisa mengembang 6 kali lebih Wow. besar. Jadi kayak misalnya yang ukuran 1 kilo itu bisa banyak banget ya dapetnya, Mbak? Jadi 6 kali dong. Waduh. Jadi 6 kilo. 6 kilo. Iya. Karena dia kan kering banget kan. Iya. Iya, Kering. Nah, setelah ditambah dengan dipres. Jadi memang kalau saat basah itu tidak 1 kilo. Jadi kita udah blok-blokan itu sebelumnya dasarnya tuh enggak 6 kilo. Lebih dari 6 kilo. Jadi bisa 12 kilo lah. Itu. Itu berarti buat panen besar ya. Jadi 6 kali panen tomat itu bisa kepake dan itu masih unsur haranya masih. Jadi kalau media Dan masih ini gembur nggak, sih. kan asik banget nih bicara tentang kokopit nih kan. Nah, kalau kokopit itu kan apa dia cuma sekedar kokopit doang untuk jadi media tanam? Kalau dari usaha Kak Alpida nih kan Planbox, apa itu cuman basicnya cuman kokopit doang atau udah ada unsur hara yang ditambah kayak campuran pupuk kompos ataupun yang lainnya buat menjadikan media tanam itu punya nutrisi yang cukup buat tanaman gitu. Ya, kita sudah ada tambahan pupuk. Oh. Nggak
cuma Jadi satu ya. Saya kira jadi kan cuman kokopit doang Pikiran nih. tuh kayak ini kan berapa doang. original, ada yang barbecue lah gitu-gitu ya. Iya dong, pasti ada Ada lah. rasanya, Ada ada rasanya. rasanya, itu loh. Ternyata gimana nih? Ada tambah-tambahannya. Kayak misal mau dikolaborasikan dengan produknya dari Mas Sobirin tuh, pupuk ya. Ya. Dari pupuk Eh, apa itu? humus. Nah, humus. Nah, itu bisa tuh kolaborasi dengan Planbox. Nah, nanti kita coba penelitian. Iya, Cocoknya untuk tanaman apa aja dan dia bagaimana sih? Nanti diuji lab lah. Itu loh Kak, kan ke Planbox ini kan udah punya pasarnya. Pasarnya udah jelas nih. Terus cara pemasarannya kan sekarang kan udah masuk di era digital marketing nih, digital marketing kan. Nah, gimana cara dari kelompoknya Agri Unlimited nih yang punya usaha Planbox itu buat mencari pasar di e-commerce gitu. Gimana itu caranya? Kalau dari pasar e-commerce, memang kita sudah diberikan bekal dari Wirausaha Merdeka. Itu ada web. Jadi karena kita mendapatkan favorit and outstanding ya, dari situ tuh kami dibekali dari program Wirausaha Merdeka. Dari pasar e-commerce-nya seperti TikTok, Instagram, Shopee, terus WA dari web juga. Nah, kita difasilitasi untuk bisa menjualkan produk-produk kita tuh di itu gitu kan, di aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya. Biar Nah, pemasarannya lebih luas gitu ya. betul. Terus kalau untuk yang visi misi, jadi nggak nih? Ya, gini loh, kan bisnis ya, namanya bisnis ya. Pasti punya apa ya, tujuan jangka pendek, jangka punya panjang. rencananya gimana. Jangka akhiratnya juga ada. Ya boleh. Pokoknya itulah. Coba nih, dari Planbox sendiri, dari tim Agri Unlimited nih Mbak, termasuk kan Mbak Alvida ketuanya, nah pasti ya paling hafal lah yang namanya visi misi kan. Ya harusnya nggak dihafalin sih ya. Udah tertanam. Nah, udah ditanamkan Udah tuh. menjiwa banget gitu. Iya dong. Pastinya kan harus ulet ya. Kalau jadi anak muda kan itu harus ulet. Bukan Ulet tuh ulet bukan bulu. ulet bulu. Bukan bulu. Jadi harus kreatif gitu loh. Kreatif. Adapun masalah harus segera ada solusinya, harus diselesaikan Ya. dan tanggung jawab gitu-gitu kan. Nah, untuk visinya dari Planbox itu adalah apa tadi? Kan udah saya omongin tuh. Mengembangkan komunitas ingat ya. Tadi kan ada memberdayakan komunitas. Menghijaukan. Menghijaukan bumi, memberdayakan komunitas. Ya, betul tuh. Terus tujuan jangka panjang nih apa nih? Nah, untuk misi dari Unlimited di Planbox itu di tahun 2024, tahun 2025 itu kita akan mempromosikan dan juga memaksimalkan produksi dari sabut kelapa itu dan juga lebih mengenalkan secara luas di e-commerce dan digital marketing kayak gitu. Kalau untuk di tahun 2026 itu rencananya kita akan memaksimalkan produksi dari sabut kelapa. Jadi kita mengambil produk-produk dari luar daerah, nah kita olah secara besar-besaran. Nah di tahun 2026 ke 2027, insya Allah kita mau mengancah untuk ekspor. Ya, semoga aja nih ya. Amin. Jangan lupa Mbak cipratin kita juga. Iya. Kami juga butuh lowongan kerja loh. Iya boleh. Ya kalau teman-teman tuh juga beli dari produk-produk kita kan pastinya ya penjualan akan banyak kan dari situ. Kami beli Bisa 15.000 bisa dipromosikan juga ke teman-temannya kan gitu ya. Jelas kan, jelas banget Kita itu. dikasih testernya dulu Iya. dong. Kan kemarin kita ada itu pertemuan yang beberapa produk itu kan. Oh, iya. Kan produknya dari Mas Sobirin ada tuh. Kan yang baru tuh idenya Mbak Jaci ya. Iya. Produk baru tuh asik. Luar biasa juga orangnya ini ya. Nah, Semoga
kalian berdua sukses dan Amin. aku Ya dapat semuanya dong, semuanya dong. Siapa Ya tahu aku kan gantian kalian dong. sukses, aku lebih sukses gitu. Wah. Gantian Kayaknya aku yang diundang di podcast ya. Gantian. Mantap. Aduh, ceritanya panjang juga, ngalir terus asik juga, memotivasi banget. Asik gak? Asik Harusnya dong asik ya. sih buat sobat Agripedia nih. Cari contoh itu jangan nggak usah jauh-jauh gitu. Lihat orang-orang sekitar kita tuh yang optimis, pantang menyerah, terus ulet. Iya, Ulet tekun maksudnya tekun. Singkatnya, Singkatnya. istiqomah. Istiqomah, konsisten dan dedikasi penuh itu yang diperlukan. Nah, coba nih Kak Alpida nih sebagai anak muda yang berbisnis, kreatif, terus punya optimis mencari peluang nih. Kasih dong pesan-pesan buat sobat Agripedia nih. Ya, untuk sobat-sobat Agripedia, khususnya agribisnis ya, anak-anak agribisnis, jangan mudah menyerah dan harus mencari tantangan-tantangan baru. Segala tantangan itu akan bisa dapat solusinya kalau kita mau bergerak. Gitu ya. Jangan lupa menjadi pemuda yang semangatnya itu berkobar. Tidak mudah untuk menyerah, nggak mudah ngelokro ya. Ngelokro. Apa tuh Iya, ngelokro itu, Mbak? ngelokro. Jadi lemes-lemes males gitu ya. Males. Iya. Untuk jiwa-jiwa pembisnis itu harus mau di depan dan harus mau untuk bertanggung jawab. Keren. Pasti kayak gitu ya. Kan Jelas, harus pasti, gitu. harusnya gitu. Sampai kita nggak bisa ngomong apa. Iya, juga. Wah, ini terlalu motivasinya membara banget gitu. Semoga ini jadi pantikan juga. Semoga gak dipadamin damkar ya. Iya, soalnya ini membara banget loh soalnya. Kan damkar itu harus menjadi teman kita ya kan. Siap. Sepuh. Iya. Oke. Pokoknya jangan lupa ya teman-teman harus masuk di program Agribisnis UNU Yogyakarta. Karena dari teman-teman kita ini sangatlah luar biasa, multi talent dan serba bisa dong. Gantian kita dipuji. Yeay. Baru kali ini dapat pujian dari langsung serius. Oke, makasih banget nih buat Mbak Alpida, buat teman-teman Agripedia, sobat-sobat Agripedia, jangan lupa ya buat terus semangat gitu. Jadi mental anak muda yang lemes, muda pesimis itu harus dihilangkan supaya karena kita ini punya banyak peluang di zaman sekarang. Contohnya aja nih Mbak Alpida, apapun tantangannya ditabrak aja gitu loh. Pokoknya dobrak. Intinya untuk menjawab semua permasalahan itu adalah bergerak. Oke, apalagi cuy? Gimana nih pendapat tentang topik kali ini? Pastinya seru banget ya, sangat menarik. Ya bisnisnya dari Mbak Alfida. Oke, buat teman-teman share di komen ya pendapat kalian gimana tentang episode kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan nyalakan tanda loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari episode-episode yang akan datang. Oke, mungkin kita closing aja ya. Closing aja Itu ya. udah tadi nyicil. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pantengin terus channel kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alfida. Terima kasih.